Marion Siagian, dosen mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat pada program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum saya menjelaskan terkait pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang visi dari FKU Unpad. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan menjadi komunitas akademik bidang kedokteran dan kesehatan yang humanis dan unggul di tahun 2040 pada tataran nasional, regional, yang berwawasan global dalam upaya peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Kemudian, visi dari program studi pendidikan profesi dokter menjadikan lulusan kedokteran yang humanum, tangguh, dan terampil dalam penanganan masalah kesehatan di tingkat primer, khususnya pertumbuhan dan perkembangan anak pada tataran nasional, regional, yang berwawasan global dalam upaya peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Parahyangan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran kedokteran dalam mencapai kompetensi dokter secara utuh yang humanum, unggul, dan mendukung pendidikan interprofesional. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan dan mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bidang kedokteran yang mutakhir dan berbasis bukti ilmiah terbaik serta berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan berwawasan global serta berkesinambungan. Yang terakhir, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi, pihak pemangku kepentingan, dan kelompok masyarakat yang baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi peningkatan martabat manusia dan memelihara keutuhan alam ciptaan. Adapun profil lulusan program sarjana dan pendidikan profesi dokter, yang pertama sebagai klinisi ataupun care provider, yang kedua pengambil keputusan ataupun decision maker, yang ketiga komunikator, yang keempat pemimpin masyarakat atau community leader, yang kelima sebagai manajer. Jadi dokter yang mampu mengelola masalah kesehatan individu, keluarga atau masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer, khususnya aspek tumbuh kembang anak di berbagai situasi dan populasi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memperlihatkan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah kesehatan masyarakat, yaitu epidemiologi, yang merupakan mata kuliah yang berada pada blok 1D. Blok 1D ini dilakukan dengan tim teaching, di mana mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya konsep pembentukan darah dan fungsi masing-masing sel darah. Secara terintegrasi, pada blok ini juga akan dipaparkan konsep pendekatan epidemiologi kesehatan, bioetika, dan humaniora pada kasus-kasus terkait kelainan darah, dan pengenalan konsep dokter tangguh, serta praktik refleksif. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi pada mata kuliah epidemiologi di blok 1D ini adalah mahasiswa mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan secara sistematis dan kreatif. Dan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar epidemiologi kesehatan. Metode pembelajarannya kuliah di kelas dan diskusi kelompok. Kriteria penilaian dalam mata kuliah epidemiologi di blok 1D ini adalah yang pertama, ketepatan dalam memahami dan menjelaskan tentang epidemiologi kesehatan. Yang kedua, hasil diskusi baik di dalam kelas maupun penugasan-penugasan di dalam kelompok. Ya, sekarang kita akan memulai pembelajaran di kelas. Yuk. Selamat siang teman-teman semua. Sehat semua kan? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke.
Dan satu lagi, kalau nanti ada yang tidak bisa absen, tolong nanti ke saya ya, selesai pelajaran. Jadi kalau yang sudah bisa absen, silakan ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran di blok 1B ini tentang epidemiologi dan kegunaannya dalam ilmu kesehatan. Ya. Apa sih epidemiologi itu? Teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Apa itu epidemiologi? Silakan. Studi yang mempelajari tentang penyebaran penyakit dan determinannya penyebabnya itu apa di suatu daerah atau konteks lingkungan. Jadi ilmu yang juga katanya mempelajari tentang penyebaran penyakit ya. Dan determinannya pada manusia dalam konteks lingkungan. Jadi kalau kita berbicara konteks lingkungan itu luas ya, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis ya, dan lain-lain ya. Juga mencakup tentang pola penyakit serta pencarian determinan penyakit tersebut. Ya, sampai di sini ya. Epidemiologi itu bisa meliputi semua bidang. 3 elemen dalam epidemiologi mencakup semua penyakit. Jadi tidak hanya penyakit menular, penyakit tidak menular, ya, penyakit infeksi, non infeksi, keganasan, kekurangan gizi, ataupun malnutrition, kecelakaan kerja, penyakit jiwa dan lain-lain. Dan populasi, yang kedua populasi. Kalau kita sebelumnya kita sudah belajar, kedokteran klinik itu mempelajari tentang kesehatan individu. Ya. Kalau epidemiologi, perhatiannya pada distribusi penyakit di populasi atau kelompok. Ya. Jadi misalnya ada peningkatan kasus hepatitis A di mahasiswa F4. Tapi ini misalnya harus lihat kenapa terjadi pada mahasiswa F4. Apa penyebabnya? Kenapa menyebar di mahasiswa? Ini harus dicari ya. Oke. Nah, ketiga, pendekatan ekologis. Frekuensi dan distribusi penyakit dikaji dari latar belakang kesehatan lingkungan manusia, baik lingkungan fisik, biologis maupun sosial. Nah, jadi kejadian penyakit pada seseorang itu dikaji dari manusia dan total lingkungannya. Misalnya pada kasus-kasus demam berdarah, lihat lingkungannya seperti apa. Ya, apakah ada tempat pelindungannya di rumah ya, yang bisa nanti menyebarkan penyakit tersebut melalui gigitan nyamuk. Ya. Pada bulan berapa meningkatnya? Ya. Jadi ini biasanya di masyarakat. Ketika ada pola suatu penyakit naik di masyarakat, itu perlu kita tahu apa sih penyebabnya ya, dengan pendekatan ekologis. Kemudian 3 karakteristik dalam epidemiologi yaitu siapa yang menjadi sasaran penyebaran, ya. Lansia, bayi, balita, misalnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, campak dan lain-lain itu biasanya pada balita, ya, balita ataupun di atas balita ya, sebelum remaja itu biasa terjadi. Ya. Kemudian di mana penyebaran atau terjadi penyakit? Tadi di mana? Di kampus kan? Atau di suatu lingkungan tertentu, di suatu RW, satu RT. Bahkan ketika pandemi COVID kita melihat banyak negara, ya, melintasi negara, banyak negara terkena, ya, makanya disebut pandemi. Kapan penyebaran atau terjadinya penyakit tersebut? Kapan nih? Oh ya, beberapa negara pada musim peralihan dari musim hujan ke mulai musim panas. Kapan mulai terjadinya? Ya, penyakit-penyakit influenza misalnya. Kapan mulai terjadinya? Ya, biasanya pada musim peralihan pancaroba ya. Jadi ini harus dilihat ya. Jadi peningkatannya kita lihat siapa yang terkena, di mana penyebarannya, dan kapan terjadinya. 3 karakteristik ini harus kita lihat di dalam epidemiologi. Ya. Kegunaannya mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Ya. Kita lihat biasanya kalau di masyarakat itu banyak peningkatan kasus, yang terjadi apa? Terjadi dengan pandemi COVID mulai meningkat. Jadi masyarakat itu panik.
resah. Tapi kalau sudah ada masuk rumah sakit, ya, bahkan ada yang meninggal, ya, ini pasti penting. Ya. Nah, yang kedua, mengetahui faktor kausa, faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Kita lihat pada balita-balita yang tidak lengkap catatan imunisasinya, ya. Tidak lengkap imunisasinya sampai di umur 1 tahun, itu biasanya kemungkinan kita bisa prediksi, ya, beberapa tahun lagi itu bisa saja terjadi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Campak, paling polio, ya, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mengetahui riwayat alamiah penyakit dengan adanya ilmu epidemiologi kita tahu, ya, mulai kapan sih CNI demam? Masa inkubasinya mulai dari masuknya kuman sampai ke terjadinya penyakit itu berapa lama? Nah, berapa lama pasien ini pulang dari luar negeri sampai terjadinya sakit? Jadi kita bisa menghitung riwayat alamiah apa saja gejala-gejalanya, ya. Kemudian mendeskripsikan status kesehatan masyarakat dengan menggambarkan proporsi menurut status kesehatan, perubahan perilaku dan perubahan ekonomi. Kemudian bisa menyediakan data, jadi bisa untuk perencanaan kesehatan. Kita bisa lihat apa sih sumber daya yang kurang. Ketika terjadi peningkatan kasus, ada nggak dokternya di wilayah itu? Berapa banyak petugas sanitariannya yang bisa melihat kondisi di lapangan, ya. Berapa banyak petugas gizinya, jadi bisa direncanakan, ya. Dan penampilan petugas. Apakah daerah ini perlu diisolasi? Ingat waktu COVID ada beberapa daerah yang diisolasi satu kompleks, ya, supaya tidak ada yang keluar masuk untuk mencegah penularan lebih lanjut. Kemudian mengembangkan metodologi untuk menganalisis terhadap satu penyakit. Jadi kita bisa tingkatkan lagi apakah setelah tahu waktu tempat orangnya kita bisa melihat hubungan. Apakah benar memang kausa penyakit ini menyebabkan penyakit tersebut? Ya, pengaruhnya apa? Ya, begitu. Kemudian mengevaluasi hasil intervensi dengan menilai bagaimana keberhasilan berbagai intervensi. Jadi sudah dilakukan promosi kesehatan, bagaimana mengedukasi ibu, ya, ibu hamil, ibu yang menyusui, calon pengantin, remaja putri dan lain-lain. Hasilnya ada nggak? Ya. Sudah dilakukan pemberian tablet tambah darah di sekolah untuk remaja putri, hasilnya ada nggak? Ini bisa, ya, dievaluasi hasil intervensinya. Upaya pencegahan sudah dilakukan bulan imunisasi, ya, dilakukan imunisasi, edukasi tentang imunisasi, ada nggak hasilnya, hasil intervensinya? Ini bisa kita lakukan penilaian dengan metodologi. Nah, ini metodenya tadi saya sudah sampaikan. Epidemiologi deskriptif. Kita singkat, ya. Jadi ada orang, tempat, dan waktu. Coba satu. Kenapa menurut orang itu umur jadi penting? Jadi orang tua itu lebih rentan pada sakit. Ya, benar, ya. Siapa lagi yang rentan selain orang tua? Anak bayi, balita, itu siapa lagi? Ibu? Ibu hamil, ya. Ibu hamil. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi? Jenis kelamin. Apa jenis kelamin? Penyakit yang hanya cedera ya. Jadi si asertif itu kebanyakan pada kalau si asertif pada wanita, si amannya ada pada pria kan? Ada, tapi persentasinya kecil, ya. Jadi kemudian keempat tadi saya sudah jelaskan waktu, ya. Kita lanjut lagi. Nah, itu yang deskriptif, ya, sangat-sangat sederhana. Kemudian, nah, di sini hanya menggambarkan frekuensi dan pola penyakit. Tapi ini kunci dan informasi awal, ya. Oh iya, lebih banyak ternyata yang kena itu lansia. Nah, ini informasi awal, ya, yang dibutuhkan untuk menyelidiki penyebab penyakit, ya. Jadi ini informasi awal. Bukan berarti ini tidak ada ininya, ya, tapi ini informasi awal kalau deskriptif. Nah, kemudian
Kita bisa meningkatkan lagi kalau mau ingin lagi ya. Kita mau melihat studi riwayat kasusnya, case history, case control study. Ya. Jadi kita balik ke belakang, lihat lagi bagaimana perjalanan penyakit, ya. Kemudian studi cohort itu ke depan. Ya, kita melihat dari mulai awal dia belum kena paparan, ya, sampai terjadinya penyakit. Nah, ini metode epidemiologi yang kedua. Kemudian yang ketiga eksperimen. Ini biasanya dilakukan ya pada kegiatan-kegiatan pembuatan vaksin, pembuatan obat, ya, dan juga kita melihat barangkali paparan yang ada, ya, pada orang-orang yang bekerja di satu tempat dengan paparan yang spesifik. Ya. Misalnya pekerja yang bekerja di pabrik kimia yang baru masuk dengan yang sudah 10 tahun, coba diingat, ya, yang sudah berumah yang ini kan sering percobaan pada kelompok subjek itu yang baru masuk pasti belum kena paparan dengan yang sudah lama, ya, kontrol yang tidak dikenakan. Jadi ini dianggap melihat yang paparan yang melihat paparan dengan yang tidak, ya, dengan yang tidak. Nah, ini tugas epidemiologi. Kita tahu ada faktor penjamin host adalah manusia atau makhluk hidup yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah penyakitnya. Nah, ini bisa mempengaruhi ya umur, jenis kelamin, ras, etnik, ya, kemudian bentuk anatomi dan faal tubuh, imunologis, perilaku dan kebiasaan hidup, ya, keturunan, status perkawinan, dan pekerjaan. Ada yang bisa ngasih contoh itu salah satunya? Yang aja kan, ya, perilaku atau kebiasaan hidup. Contohnya apa? Nah, rokok, kemudian alkohol, gaya hidup, kemudian apa lagi? Pola hidupnya banyak ya, pola makan, seks bebas, ya. Pola hidup yang berbadan terus memang. Jangan bedanya dengan badan yang belajar ya. Bedanya belajar ya. Ini sebenarnya memang berbeda yang tidak baik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penyebabnya, ya. Coba penyebab sekunder apa coba contohnya? Ini penyebab primernya faktor biologis. Jelas ada penyebabnya bakteri, fungi, virus, protozoa. Faktor fisik ada radiasi dan trauma. Ya. Faktor kimiawi, asbes, katanya kalau rumah sekarang pakai asbes itu akan mempengaruhi, ya. Faktor sosial tadi sudah kita ini kan, faktor psikologis, penyebab sekunder. Selain hal-hal ini yang tadi, penyebab primernya mana sekunder? Satu, terus satu lagi, gizi. Bedakan sama orang yang malnutrisi kena infeksi dan malnutrisi pasti beda dengan orang yang kena infeksi dengan orang yang sehat. Ya. Oke, ini yang penyebab ini ya. Yang ketiga lingkungan, baik itu tadi fisik, non fisik ya. Nah, ini ada kasus ya. Nanti kalian akan tugas bisa di rumah sakit, bisa di pelayanan primer, pasti akan ketemu suatu saat dengan kasus-kasus yang meningkat di suatu komunitas, ya, suatu komunitas. Nah, ini kasus di Desa Sukasari, jumlah penduduknya 8.500 jiwa, tersebar di 5 pulau. Tahun 2005 ada peningkatan kasus hepatitis B. Selama Januari sampai Desember 2005 ditemukan 42 kasus hepatitis. Kasus baru ya. Sedangkan tahun 2020 ada 18. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa sebagian besar berasal dari dusun 3. Jadi di dusun 3 itu ada satu tempat praktek tato, ya, tato dan beberapa salon yang melayani tinggi telinga. Tahu tinggi telinga? Yang untuk dibuang ke ya. Nah, kemudian ada juga terdapat kebiasaan alat cukurnya secara bergantian. Jadi di tukang pangkas dia pakai alat cukur itu bergantian, tidak yang sekali pakai.
Nah, distribusi kasus berdasarkan bulan mulai meningkat sejak bulan Mei dan puncaknya Agustus hingga Oktober 2020. Kita lihat karakteristik penderita, 64% laki-laki. Banyak laki-laki ya. 71% berusia 20 sampai 39 tahun. Sebagian besar bekerja buruh pabrik, sopir dan pekerja informal. Beberapa penderita mengaku pernah buat tato dan tinggi. Sebagian lagi memiliki riwayat tinggal serumah dengan anggota keluarga yang menderita hepatitis B. Nah, pertanyaannya, identifikasi distribusi penyakit berdasarkan waktu tempat orang, kelompok masyarakat mana yang paling banyak terdampak, bagaimana pola penyebaran kasus di desa Sukasari, data tambahan apa yang perlu dikumpulkan, langkah pencegahan apa yang dapat dilakukan di desa. Yuk, sekarang mulai dicari jawabannya. Saya harus bisa. Kalau berdasarkan tempat itu sebanyak 26 dan 42 kasus. Terus kita 41,9% berasal dari dusun 3. Terus di dusun 3 sendiri itu memiliki praktik atau tradisional, terus ada salon yang klinik juga, terus beberapa tempat bekas rambut yang alatnya itu digunakan buat orang itu bergantian, jadi nggak diganti-ganti, jadi Bilangnya semuanya ya. Makasih ya, bagus ya. Apa berdasarkan orang? Nih, Pendidikannya itu adalah kelompok usia banyaknya itu sekarang 20 sampai 59 tahun. Mayoritas bekerja di sektor informal dan sebagian memiliki ekonomi kelompok tinggi dan tinggal juga bersama pendidikan. Oke, sip, bagus jawabannya ya. Nah, ini dong ya. Berdasarkan waktu tadi sudah ya. Nah, sekarang pertanyaan, data tambahan apa yang dikumpulkan? Mana tadi? Yuk. Data tambahan apa yang dikumpulkan ini untuk kita tahu? Data individu dari namanya, data imunitasnya, riwayat apakah dari riwayat saudara, riwayat operasi, atau dari riwayat kekayaan komunitas atau narkoba. Pasti ya. Ada tambahan lagi nih? Data ininya? Data lingkungan? Oke, silakan. Tinggi, terus menyangkutnya sama prosedur dan sterilisasi. Nah, data pelayanan kesehatan. Jadi data kesehatan itu ada hasil screening dari hepatitis B, terus ada cakupan imunisasi juga, terus ada hasil survei puskesmas, terus juga yang terakhir ada riwayat kontak. Saya kasih PR sama kalian, data-data yang kalian sebutkan tadi, saya minta jawabannya kualitatifnya. Ya, cari ya. Tadi sudah bilang, oh iya ini di rumah. Tadi orangnya sudah ada ya, tapi dicari data tambahannya ya. Itu tugas ya. Cari data tambahannya supaya nanti hasil analisis ini semakin lengkap, ya semakin lengkap ya. Ada pertanyaan lagi terkait ini? Jelas? Paham ya? Nanti tugasnya mencari data tambahan. Tadi data tambahannya sudah diungkapkan secara kualitatif, tinggal kualitatifnya ya. Tadi data ininya, data pelayanan kesehatan ya, dan lain-lain. Tolong itu dicari ya, data lingkungannya, lokasi tempat kantornya, kemudian riwayat hemodialisis ada atau tidak gitu ya. Kan itu bisa menyebabkan penularan melalui darah ya. Hepatitis B itu melalui apa? Darah. Jadi dicari data di mana mereka mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi ya, 1 minggu dari sekarang tugasnya itu. Boleh dibagi kelompok, ini ada 15 orang, nanti dibagi 5 kelompok. Jadi tidak ya.
3 ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, nanti kalau tidak bisa absen di aplikasinya ada masalah ya. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya, selamat belajar, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Dalam setiap proses pembelajaran, saya selalu menciptakan suasana belajar yang aktif, di mana pembelajaran yang ditampilkan bukan kuliah satu arah, tetapi juga memakai studi kasus yang nyata, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menganalisis berbagai permasalahan kesehatan masyarakat berdasarkan bukti ilmiah.